Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni tentang substansi pendidikan IPS. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Sabila, yang kedua ada Aulia Nur Hakim, yang ketiga ada Nurul Nisa, yang keempat ada saya Silviana, yang kelima ada Fioreza Dwi Yunianti. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas peristiwa dalam substansi pendidikan IPS. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih harus dibuktikan kebenarannya. Peristiwa ada yang bersifat alamiah dan ada yang bersifat insaniah. Peristiwa yang bersifat alamiah seperti longsor, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya, atau kejadian alam yang tidak ada campur tangan manusia. Sedangkan peristiwa insaniah seperti pemilu, pembangunan jembatan, dan krisis moneter, yang mana kejadian insaniah ini terjadi dengan campur tangan manusia. Selanjutnya, ada peristiwa sosial. Peristiwa sosial merupakan sejarah yang terjadi atau timbul yang dapat disebabkan oleh peristiwa-peristiwa lainnya yang mengakibatkan perubahan sosial. Peristiwa menyusun sebuah fenomena. Dalam ilmu sosial, fenomena sering diidentikan dengan masalah sosial, karena fenomena dapat terjadi pada suatu kejadian di luar kebiasaan masyarakat. Saya di sini akan menjelaskan tentang fakta. Fakta dalam ilmu pengetahuan sosial merupakan semua peristiwa atau kejadian nyata yang terjadi dalam lingkungan sosial. Fakta merupakan salah satu bahan kajian yang amat penting dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dengan kata lain, bahwa fakta merupakan salah satu materi yang dikaji dalam ilmu pengetahuan sosial. Dengan fakta-fakta yang ada, kita dapat menyimpulkan sesuatu atau beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Fakta merupakan titik awal untuk membentuk suatu konsep. Suatu peristiwa bisa disebut fakta apabila peristiwa tersebut benar-benar terjadi, dapat dibuktikan, dan peristiwa tersebut diyakini kebenarannya. Adapun ciri-ciri fakta, yang pertama bersifat khas, yang kedua bersifat konkret, dan yang ketiga tidak berulang-ulang. Contoh fakta yaitu contohnya Gunung Galunggung meletus pada tahun 1982. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep. Konsep merupakan abstraksi atau pengertian abstrak karena merupakan ide tentang sesuatu, benda, peristiwa, hal-hal yang ada dalam pikiran. Konsep membantu kita dalam mengadakan pembedaan, penggolongan, atau penggabungan fakta di sekeliling kita. Jadi, konsep itu adalah sekelompok fakta atau data yang memiliki ciri-ciri yang sama dan dapat dimasukkan ke dalam satu nama label. Jadi, lebih jelas lagi bahwa konsep adalah suatu abstraksi mengenai suatu kelompok benda atau stimulasi yang mempunyai persamaan karakteristik. Hasil dan abstraksi tersebut dinamakan konsep. Contoh konsep misalnya, jika kita menemukan informasi misalnya ada sebuah benda kotak yang cukup besar. Benda itu terbuat dari besi atau logam lain, ada rodanya, digerakkan dengan mesin, berjalan di jalan raya, digunakan untuk mengangkut manusia atau barang dengan kemampuan mental manusia. Informasi atau fakta-fakta tersebut disederhanakan dengan memberi label atau nama yaitu mobil. Dalam hal ini, komponen ilmu sosial terdapat banyak sekali konsep-konsep. Yang pertama ada konsep ilmu sejarah. Konsep ilmu sejarah mengenal beberapa konsep seperti migrasi, feodalisme, imperialisme, rasionalisme, sosialisme, perang, liberalisme, dan sebagainya. Kedua ada konsep ilmu ekonomi. Konsep ilmu ekonomi mengenal beberapa konsep seperti tukar-menukar, uang, pasar, kapitalisme, imperialisme, dan sebagainya. Selanjutnya ada konsep-konsep ilmu geografi. Konsep-konsep ilmu geografi mengenal beberapa konsep seperti tanah, air, udara, sungai, dan sebagainya. Selanjutnya ada konsep antropologi. Konsep antropologi ini mengenal beberapa konsep seperti kebudayaan,
peradaban, kepercayaan, adat, tradisi, bahasa, religi, dan sebagainya. Selanjutnya ada konsep-konsep sosiologi. Konsep sosiologi mengenal beberapa konsep seperti norma sosial, kerjasama sosial, kelompok sosial, organisasi sosial, status sosial, urbanisasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada konsep-konsep psikologi sosial. Konsep-konsep psikologi sosial mengenal beberapa konsep seperti norma perilaku sosial, interaksi sosial, perilaku politik, budaya masyarakat, perilaku menyimpang, dan sebagainya. Baik, saya akan menyampaikan mengenai materi generalisasi. Generalisasi dalam IPS adalah hubungan antara dua konsep atau lebih. Misalnya hubungan antara konsep uang, keinginan, dan kebutuhan. Ketiga konsep tersebut dihubungkan untuk menggeneralisasi bahwa kita membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Generalisasi harus memuat dua atau lebih konsep yang dibuat saling berhubungan satu sama lain. Generalisasi harus ditulis sedemikian rupa sehingga memiliki dasar keberlakuan atau tingkat abstraksi yang luas. Generalisasi yang baik adalah generalisasi yang tidak menyebut orang, tempat, atau benda. Karena apabila disebutkan, generalisasi yang dibuat memiliki tingkat abstraksi yang rendah. Tingkat keberlakuannya pun sempit atau rendah. B. Jenis-jenis generalisasi. Pertama, berdasarkan proses pengamatan. Terbagi menjadi dua, yaitu generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Generalisasi sempurna yaitu generalisasi yang menempatkan semua fenomena yang ada menjadi sebuah dasar kesimpulan. Lalu, generalisasi tidak sempurna yakni generalisasi yang hanya memperhatikan beberapa fenomena untuk mendapat kesimpulan yang berlaku bagi fenomena lain yang sejenis yang belum diselidiki. Yang kedua, berdasarkan tingkat keberlakuan. Terbagi menjadi dua, yaitu generalisasi terbatas dan generalisasi umum. Generalisasi terbatas yaitu generalisasi yang memiliki tingkat abstraksi atau keberlakuan yang terbatas, karena belum tentu berlaku bagi daerah lain. Contoh, keadaan geografi di Jawa Barat berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakatnya. Pernyataan ini termasuk ke dalam generalisasi terbatas karena tidak menjadi jaminan bagi daerah lainnya. Yang kedua, yaitu generalisasi umum, yaitu generalisasi yang memiliki tingkat abstraksi dan keberlakuannya lebih umum. Contoh, kemajuan suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendidikan bangsanya. Pernyataan ini termasuk ke dalam generalisasi umum, karena memiliki tingkat keberlakuan yang umum. Materi selanjutnya adalah sikap dan nilai. Sikap adalah kecenderungan psikologis seseorang terhadap benda, sifat, keadaan, pekerjaan, pendapat, dan sebagainya. Nah, sikap itu akan muncul setelah ia mengenal benda, sifat, keadaan, pekerjaan, dan pendapat tersebut. Sikap tersebut bisa muncul dalam bentuk pernyataan setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, dan lain-lain. Sedangkan nilai ialah sesuatu yang menjadi kriteria apakah suatu tindakan, pendapat, atau hasil kerja itu baik atau positif, dan atau jelek atau negatif. Pendidikan IPS perlu mengembangkan aspek sikap, nilai, dan moral karena dalam setiap disiplin ilmu ketika unsur itu ada, tidak ada disiplin ilmu yang bebas dari ketiga unsur tadi. 2. Berhubungan dengan pendidikan IPS sebagai wahana untuk menarik perhatian generasi muda sehingga mereka mau belajar dan melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi dalam ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, IPS memiliki tugas mengembangkan kepribadian siswa yang utuh dan sesuai dengan tuntutan masyarakat, sehingga nilai dan moral yang ada di masyarakat menjadi bagian dari diri siswa. Sikap, nilai, dan moral yang dapat dikembangkan dalam IPS yaitu A. Pengetahuan dan pemahaman nilai
dan moral yang berlaku dalam masyarakat seperti religiusitas, penghormatan terhadap keteladanan, prestasi, sifat kepedulian sosial, menghormati orang tua, kepedulian terhadap tetangga, dan B. Toleransi, C. Kerjasama atau gotong royong, D. Hak asasi manusia. Materi selanjutnya adalah keterampilan intelektual dan keterampilan personal sosial. Keterampilan intelektual adalah kemampuan menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Keterampilan intelektual disebut juga interaksi dengan dunia luar dengan menggunakan simbol-simbol. Misalnya, membedakan huruf M dan N, menyebutkan tanaman yang sejenis. Jamarah, tahun 2011, halaman 22. Berikut contoh tindakan khusus dari keterampilan intelektual menurut Gagne dari Haryanto, tahun 2011, halaman 96. 1. Diskriminasi, yaitu membedakan objek, fitur, atau simbol. Yang kedua, konsep konkret, mengidentifikasi kelas suatu objek, fitur, atau kejadian konkret. Yang ketiga, konsep terdefinisikan, menggolongkan contoh-contoh baru dari suatu kejadian atau gagasan berdasarkan definisinya. Yang keempat, hukum, menggunakan suatu hubungan tunggal untuk menyelesaikan sekelompok masalah. Yang kelima, hukum tingkat tinggi, menerapkan berbagai kombinasi baru untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Selanjutnya adalah kecakapan personal atau personal skill yang mencakup kecakapan mengenal diri, self-awareness, dan kecakapan berpikir rasional atau thinking skill. Kecakapan berpikir rasional mencakup antara lain kecakapan menggali dan menemukan informasi atau information searching, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan atau information processing and decision making skill, serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif, creative problem solving skill. Dua kecakapan tersebut, kesadaran diri dan berpikir rasional, merupakan kecakapan personal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penerapan model pembelajaran konsep dalam pembelajaran IPS. Menurut Sagala, pengajaran konsep adalah pendekatan yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Di samping itu, Taba menegaskan bahwa konsep akan terbentuk ketika siswa menjawab pertanyaan yang mengharuskan siswa untuk 1. Menyebutkan item-item, 2. Menemukan sebuah basis dalam pengelompokan item-item dengan cara tertentu, 3. Mengidentifikasi karakteristik yang sama dari sebuah item, 4. Melabeli sebuah kelompok, 5. Menggolongkan item-item yang telah mereka sebutkan melalui sebuah tabel. Untuk memahami konsep lebih jauh, siswa akan bergerak dalam tahap penginterpretasian data dan pengaplikasian data. Menurut Robert Chaplin, kecakapan siswa dalam memahami materi sangat diperlukan karena hal ini berpengaruh pada hasil belajar siswa dan penguasaan konsep yang ada di diri siswa. Berdasarkan pendapat itu, dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatkan penguasaan konsep, diharapkan siswa dapat mudah memahami konsep-konsep IPS yang sekaligus dapat diaplikasikan oleh siswa dalam kehidupan siswa. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.